Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa teman-teman yang berbahagia, khususnya kelas 12 baik IPA maupun IPS. Hari ini kita kembali lagi di pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas kelanjutan atau ayat terkait dengan yang telah kita pelajari kemarin. Namun sebelum itu mari kita mulaikan dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah kembali walaupun hanya dari video pembelajaran. Namun semoga tidak mengurangi barokah daripada apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan ayat kemarin, ayat yang telah kita baca dari surat Luqman ayat ke-13 dan 14, dan hari ini bukan melanjutkan tapi kita membahas ayat yang terkait dengan ayat tersebut, yakni kalau ini di surat Al-Baqarah ayat ke-83. Untuk teman-teman yang sudah menghafal, kenal dengan ayat ini ya. Untuk itu seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita baca dulu ayat ini bersama-sama. Teman-teman kalau bisa melihat ini silakan dilihat, tapi kalau bisa membuka Al-Qur'annya juga silakan. Oke, mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sekali lagi teman-teman yang berbahagia, kita coba untuk mengepaskan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Oke, sekali lagi ya, biar pas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Oke, teman-teman yang berbahagia, kita langsung ke pembahasan ayat ini. Ayat ini seperti lanjutan kemarin, kita diminta untuk yang pertama adalah kita diminta mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu. Sekali lagi, peristiwa atau cerita-cerita, kisah-kisah yang dahulu terjadi baik itu kepada para nabi dan para rasul serta manusia biasa. Kalau kemarin itu kita belajar tentang Luqman yang menasihati anaknya untuk tetap jangan sampai mensekutukan Allah dan untuk menjauhi perbuatan syirik ya. Itu wasiat daripada wasiat daripada Luqman kepada anaknya begitu. Dan kita di sini mempelajari juga ayat yang terkait dengan itu. Yakni yang pertama, di sini kita meminta mengingat, atau mengingat berarti sudah mempelajari. Karena itu jangan sampai kita tidak mengetahui
kisah-kisah para nabi terdahulu ataupun kisah-kisah mulia yang diceritakan melalui kitab suci, kitab Al-Quran. Ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, katanya. Jadi seperti yang kita ketahui, istilah Israel itu mulai daripada Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub punya ayah. Pertama Nabi Ibrahim, itu bukan Bani Israel, ya. Ibrahim, terus Ibrahim punya anak namanya Ismail. Kemudian Ismail itu anak daripada Siti Hajar, ya. Kemudian dari Siti Sarah Ibrahim mendapatkan Yakub, ya. Nah, sekali lagi Ibrahim, Ismail, Yakub itu anaknya daripada Ishak. Jadi Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, mendapat anak setelah Ismail itu tumbuh remaja, gitu ya, mendapat anak daripada Siti Sarah yang bernama Ishak. Nah, daripada Nabi Ishak inilah kisah atau awal mula penyebutan Bani Israel, ya, Israel yang sekarang kita kenal dengan Israel. Mereka seperti itu. Dan Bani Israel ini dari dulu, ya, ini terkenal dengan suka kalau di sini dia mengingkari janji, ya, dia suka pelin-pelan seperti itu. Ketika sama Nabi Musa, dia minta Nabi Musa berdoa. Setelah dikabulkan, dia piwal lagi atau dia membangkang lagi. Setelah dia mendapat kesusahan, minta lagi sama Nabi Musa. Kemudian dia berjanji untuk bertaubat. Setelah dikasih, membangkang lagi. Seperti itu dari dulu kejadian daripada Bani Israel ini. Ini kita diminta betapa jelek Israel ini, betapa jelek karakternya untuk tidak kita tiru. La ta'buduna illallah, ya. Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Sama dengan wasiat Luqman kemarin kepada anaknya. Pesan pertama, jangan menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Walidain, ya, berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan atau berbuat baik kepada walidain, kedua orang tua, baik itu bapak ataupun ibu. Kemudian berikutnya, di sini kita juga bisa mengambil pelajaran wadil qurba, ya. Jadi tetangga atau kerabat, wadil qurba wal yatama, serta anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Oke, tiga hal ini sangatlah berat, ya. Yang pertama, wazil qurba. Nabi SAW dalam suatu hadisnya yang mengatakan, tidak beriman di antara kalian seseorang, dia tidur dalam keadaan nyenyak, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Artinya iman kita tidak sempurna. Bukan orang Muslim atau mukmin yang baik ketika hanya memikirkan diri sendiri tanpa melihat kondisi keadaan tetangga kita atau kerabat-kerabat kita, sahabat karib ataupun keluarga-keluarga dekat kita, ya. Itu mesti tetap kita perhatikan karena kita sebagai makhluk sosial, Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini urutannya. Setelah itu kepada kerabat, ya, kepada kerabat. Kemudian di sini wal yatama, anak-anak yatim. Ini adalah orang yang perlu kita santuni atau orang yang perlu kita kasihi. Dan di ayat lain tentang anak yatim, ya, alladzina ya'kuluna amwalal yatama, kalau tidak hilaf seperti itu, yang artinya orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya, seperti dia memakan atau memasukkan api neraka ke dalam mulutnya. Ini bagi anak yatim yang ada hartanya kemudian kita zolimi, maka seperti kita memasukkan api neraka ke dalam mulut kita. Bukan seperti itu, tapi memang seperti itu. Dan nanti kejadiannya aslinya akan dilihat di akhirat nanti.
Ini tentang anak yatim. Dan Nabi juga memberikan kabar gembira selain kita mengasihi anak yatim tersebut atau ancaman bagi orang yang menzalimi. Jika kita sudah memberikan sedikit istilahnya sedekah ataupun bantuan kepada seorang anak yatim, maka kita disunahkan oleh Nabi untuk mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya, maka dijanjikan oleh Nabi bahwa berapa jumlah rambut yang bisa tercover atau tertutup oleh tangan kita, segitu jumlah kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi. Maka dari itu, ini menjadi semangat untuk kita untuk tetap saling mengasihi kepada sesama kita, lebih-lebih kepada anak yatim. Berikutnya, wal masakin, dan kepada orang miskin. Kenapa anak yatim didahulukan daripada orang miskin? Ya, anak yatim di sini dia tidak ada yang menjaga, dia tidak ada yang memelihara seperti itu. Dia hanya punya ibu kalau dia masih punya ibu. Jadi anak yatim memang benar-benar didahulukan. Setelah itu baru ke orang miskin. Orang miskin itu dia keluarga yang lengkap, hanya saja penghasilannya yang masih kurang seperti itu. Maka dari itu anak yatim didahulukan. Sekali lagi, kaum kerabat dekat kita, kemudian anak yatim serta orang-orang miskin yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, waqulu linnas, dan pada manusia umumnya berlakulah atau berkatalah kita dengan kata-kata yang husna, ya, kata-kata yang baik pula. Ya, Nabi juga pernah memberitahukan atau pernah menganjurkan kepada kita, jika kita berbicara maka berbicaralah yang baik, ya. Kalaupun kita tidak ada kata-kata yang baik, maka kita lebih baik diam, ya. Kita diminta untuk diam daripada kita berbicara yang tidak baik. Karena kenapa? Segala macam perbuatan pembicaraan kita itu akan tetap dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah perintah Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini merupakan salah satu dari 3 perintah yang dalam Al-Quran itu selalu berbarengan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi kalau orang yang sudah sholat tanpa dia pernah berzakat, itu sia-sia sholatnya. Begitu pula orang zakatnya banyak setiap hari tapi tidak pernah sholat, maka sia-sia juga. So kita harus pahami di sini, keduanya ini harus seimbang, ya, harus seimbang. Sholat zakat, sholat zakat, sholat zakat. Berikutnya yang tadi yang pertama adalah apa katanya ini? Wabil walidaini la ta'buduna illallah, ya, wabil walidaini ihsana. Allah kemudian setelah itu tentu para rasulnya, barulah kita ke orang tua. Ya, kita diminta hormat atau berbakti kepada kedua orang tua. Itu salah 2 perintah yang selalu berbarengan. Yang kedua tadi adalah kita diminta mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat seperti itu. Kemudian berikutnya, summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, ya, illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit dari kalian. Hanya sedikit yang tidak berpaling maksudnya, ya, hanya sedikit yang patuh, hanya sedikit yang taat kepada janji Allah ini atau janji Bani Israel ini. Hanya sedikit dari mereka yang taat kepada janjinya, ya. Wa antum mu'ridun. Jadi kalian juga selalu berpaling. Ini yang jumhur atau yang banyak. Jadi kalau di Bani Israel sebenarnya ada juga yang baik, tapi jauh lebih banyak yang jelek atau yang buruk sifatnya. Maka yang sedikit itulah yang harus kita ikuti. Salah satu contoh juga ketika Nabi SAW ketika usia 40 tahun baru pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira, turun dalam keadaan menggigil dan kedinginan, menyampaikan kegelisahan dan ketakutannya kepada Siti Khadijah saat itu yang masih menjadi istrinya satu-satunya. Apa yang disampaikan di sana? Jadi ketika Nabi SAW turun daripada Gua Hira, ya, mendapatkan perintah untuk membaca, ya, mendapatkan perintah untuk membaca,
Tapi beliau mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali diulang oleh malaikat Jibril dan dia lanjutkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Dari cerita tadi dan dari ayat ini sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada orang tua, berikutnya kepada kaum kerabat, serta anak yatim dan fakir miskin, dan kepada semua manusia khususnya. Ya, saya lupa menjelaskan tadi. Nas di sini tidak hanya kepada orang mukmin, tetapi walaupun dia Kristen, walaupun dia Katolik, walaupun dia Buddha, apapun agamanya, kita diminta untuk berbuat baik atau berkata-kata yang baik kepada mereka semuanya. Ya, kemudian untuk melanjutkan yang tadi, bahwa ketika Nabi SAW itu mendapatkan perintah atau wahyu pertama, itu setelah diceritakan kepada Khadijah, maka Khadijah membawa beliau besoknya kepada seorang pendeta, ya, seorang pendeta, dan menceritakan bahwa suamiku tadi malam begini. Apa katanya pendeta tersebut? Namanya adalah Waraqah bin Naufal, ya, kalau kita tidak khilaf namanya Waraqah bin Naufal. Apa dia katakan? Demi Allah, itu adalah namus katanya. Namus itu adalah malaikat Jibril maksudnya, yang turun kepada nabi-nabi sebelum suamimu ini. Dan saya yakin bahwa dia adalah nabi yang terakhir yang telah dijanjikan. Maka dari itu dia berkata lagi, demi Allah, kalau saya masih hidup ketika dia diusir nanti, karena tadi dia berpesan juga, nanti dia akan diusir oleh kaumnya sendiri. Sehingga dia berjanji, demi Allah, jika saya masih hidup ketika dia diusir oleh kaumnya, maka saya yang akan menjadi pembelanya pertama kali. Begitu kata Waraqah bin Naufal. Tetapi qadarullah, takdir Allah mengatakan lain. Waraqah bin Naufal telah meninggal sebelum Nabi diusir oleh kaumnya sendiri tersebut, ya, sebelum beliau berhijrah akhirnya. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Yahudi tersebut, meninggal atau telah meninggal, sehingga niatnya atau hajatnya tidak tersampaikan untuk menjadi pelindung Nabi. Teman-teman yang berbahagia, sekali lagi untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, perintah Allah yang selalu tertera dalam Al-Quran untuk kita jangan sampai mensekutukan Allah ini, walaupun cerita atau kisah zaman dulu, berlakunya untuk kita semua, ya, berlakunya untuk kita semua, karena Al-Quran itu berbicara tentang hal yang telah lalu, hal yang sekarang, dan yang akan datang itu. Kemudian ada lagi ayat-ayat lain yang masih banyak tentang bagaimana kita mengasihi atau menyantuni fakir miskin serta mengasihi anak yatim ini. Di surah Al-Ma'un misalnya, apa bunyinya? Mungkin teman-teman masih ingat. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya, apakah kamu telah melihat, maksudnya ya, orang-orang yang mendustakan agama, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim tak pernah disantuni, tidak pernah disedekahi. Wala yaqudduna ala ta'amil miskin, dan tidak pernah menyantuni para fakir miskin. Ini merupakan berita kepada kita bahwa jika kita tidak pernah melihat atau memperhatikan anak yatim serta orang-orang miskin, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa? Karena ajaran agama tidak seperti itu. Ajaran agama adalah kita saling berbagi, kita saling mengasihi. Ketika kita ada kelebihan rezeki, ya kita kan tidak kelebihan, tetapi selama ada itu tetap kita saling berbagi. Kalaupun tidak ada, paling tidak kita bisa berbagi semangat dan motivasi kepada mereka. Jadi teman-teman yang berbahagia, berkaitan dengan ayat kemarin dan ayat ini, mereka itu sangat berkaitan dan sama-sama mengingatkan kepada kita untuk Allah, ya, vertikal, kemudian An-Nas horizontal. Jadi keduanya ini kalau dalam matematika sumbu X dan sumbu Y gitu ya, itu semuanya tetap jalan, semuanya tetap diseimbangkan oleh
Allah melalui perintahnya di dalam Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Saya yakin mungkin teman-teman juga mungkin banyak yang tidak jelas atau saya sendiri tidak jelas gitu ya. Jadi kita bisa lanjutkan diskusi kita nanti di grup WhatsApp ataupun Telegram juga ada yang kita lanjutkan perjumpaan kita di pertemuan yang akan datang di video berikutnya. Mudah-mudahan kesempatan atau penjelasan yang singkat ini dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya, dan terutama juga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan, maka kesalahan datang dari saya. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan adapun yang baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.